Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Muttaqin, NIM 12201173167 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas magang 1 di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran yang akan saya sampaikan kali ini yaitu Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku yang masing-masing memiliki corak seni, budaya, juga bahasa yang beragam. Perbedaan inilah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Dan ini merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, agama atau kepercayaan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah memiliki agama dan mereka menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab sucinya Weda. Dan agama Buddha lahir di India tahun 500 sebelum Masehi dan kitab sucinya Tripitaka. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Masyarakat Indonesia memiliki mata pencarian, yaitu ada yang bercocok tanam, ada yang menjadi nelayan, dan ada juga yang menjadi pedagang. Mayoritas masyarakat Indonesia menjadi petani atau bercocok tanam, terutama mereka yang hidupnya di pedalaman. Bagi penduduknya yang tinggal di pesisir pantai, mereka menekuni profesi sebagai nelayan, dan yang lainnya menjadi pedagang. Yang keempat, ada kondisi sosial politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sekitar abad ke-7-12, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayah sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Namun, sekitar abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singasari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singasari berkuasa, kemudian muncullah kerajaan Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar. Kemunculan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Yang kelima, kondisi suku bangsa. Indonesia dari dulu hingga sekarang suku bangsanya itu sangat banyak dan berbeda-beda. Dan inilah menjadi ciri khas Indonesia mulai dari dulu hingga sekarang. Bahkan Indonesia itu unik karena keberagamannya ini yang bisa
menjadi satu dan mereka itu juga bisa hidup rukun. Lalu sebagian besar pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan yang terjadi pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Kaum pedagang memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan di Indonesia. Letak Indonesia yang sangat strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran agama. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama itu karena letak geografisnya yang sangat strategis. Yang kedua karena kesuburan tanahnya yang bisa menanam banyak tanaman dan itu dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Contohnya rempah-rempah. Yang ketiga, orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah di mata bangsa lain. Lalu melalui perkawinan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan lebih unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal inilah yang menjadikan para putri-putri raja itu tertarik untuk menjadi istri para saudagar muslim. Melalui proses perkawinan ini lebih mempercepat proses Islamisasi. Sebab apa? Jika para penguasa atau rajanya itu sudah masuk Islam, tentunya akan diikuti oleh masyarakatnya atau pengikutnya, sehingga mereka itu juga akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sang raja, yaitu proses Islamisasi. Lalu yang selanjutnya dengan proses pendidikan. Proses pendidikan yang dilakukan pada awal keislaman yaitu dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, model pembelajaran yang diterapkan itu yaitu model pembelajaran halakoh yang merupakan cikal bakal dari pendidikan pesantren yang sekarang ini kita kenal dengan istilah pondok pesantren. Ciri dari pondok pesantren ini yaitu santrinya itu bermukim di pondok yang dibimbing oleh para kiai atau para ustadz dan ustadzahnya. Proses Islamisasi juga dilakukan melalui seni budaya. Kesenian yang ada pada saat itu yang terkenal itu adalah kesenian wayang kulit yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Beliau merupakan tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Beliau itu tidak meminta upah atau imbalan kepada para penonton. Beliau hanya ingin penonton itu mengikuti untuk mengucapkan kalimat syahadat. Bagi orang-orang yang sudah masuk ke agama Islam, maka mereka akan dikenalkan dengan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah. Orang-orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Proses penyebaran Islam yang lainnya juga melalui proses politik. Karena apa? Pengaruh politik para raja yang sudah masuk Islam tentu akan membantu proses Islamisasi yang lebih cepat. Karena apa? Para pengikutnya itu juga akan masuk Islam. Dan juga terkadang raja-raja kerajaan Islam juga menaklukkan kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Jadi tentunya akan lebih cepat lagi dalam proses Islamisasi di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah.
Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul karena sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori Mekah ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu pada abad ke-7 atau tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab atau Islam, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad keempat. Lalu yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Yang kedua ada teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia atau sekarang ini dikenal dengan negara Iran. Teori Persia ini didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama peringatan 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu peringatan meninggalnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat seperti fathah, dhamma, kasroh. Yang selanjutnya yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Kambai dari India ini diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia Kambai, Timur Tengah Eropa. Yang ketiga, yaitu adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang tertuliskan angka tahun 1297. Yang selanjutnya teori Cina. Beberapa tokoh yang mendukung teori Cina ini diantaranya yaitu Profesor Slamet Muljana dan Haji Digref. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber kronik dari Klenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis, yaitu pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada abad ke-15 Masehi, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, dan Masjid Agung Kudus. Yang di dinding masjid tersebut ditempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming. Kita masuk ke corak keislaman di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah dakwah Islam di Indonesia, para mubalik menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana melalui bahasa budaya sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo. Karena kehebatan para wali Allah ini dalam mengemas dan pendekatan yang arif bijaksana, ajaran Islam menjadi bagian dari tata nilai di masyarakat
yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai Islam meliputi segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Corak keislaman dan keindonesiaan dapat disaksikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni, budaya, sosial politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuannya. Bahkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini tentang materi sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Semoga apa yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.